Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Fuad Fahmi, saya sebagai mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Pamulang. Saya akan menunjukkan proyek yang akan saya mulai. Langsung aja. Kita langsung masuk ke materi ya. Yang saya akan bahas di sini adalah tentang proyek saya itu adalah proyek sistem informasi untuk Sekolah Menengah Atas Negeri 28 Pamekasan. Saya akan memasukkannya ke dalam critical path method. Jadi di sini aktivitasnya yang pertama adalah menentukan dan menyusun tim proyek. Kodenya itu A. Nah, ini preceding activity-nya ini kosong. Yang dimaksud di sini tuh jadi dia langsung memulai aktivitas ini tanpa harus dimulai dengan suatu aktivitas lainnya. Jadi bisa langsung dimulai. Oke, untuk durasi saya tambahin di sini ya. Di sini karena durasinya itu per hari, jadi saya tambahin days. Jadi untuk menentukan dan menyusun tim proyek itu memerlukan 1 hari. Berikutnya aktivitas kedua, menyiapkan kontrak tim proyek. Itu kodenya B dan preceding activity-nya A. Kenapa? Karena setelah saya menentukan dan menyusun tim proyek, saya bisa menggunakan atau menyiapkan kontrak tim proyek untuk selanjutnya, dan itu memerlukan 2 hari dalam pekerjaannya. Berikutnya adalah menyiapkan jadwal dan batasan proyek. Kodenya C dan preceding activity-nya B. Berarti saya bisa menyiapkan jadwal dan batasan proyek setelah saya menyiapkan kontrak tim proyek, dan itu memerlukan 2 hari untuk durasinya. Berikutnya aktivitas keempat itu menganalisis sistem informasi sekolah. Jadi kita menganalisis sistem informasi yang akan kita buat untuk sekolah tersebut. Kodenya itu D dan preceding activity-nya C. Jadi setelah menyiapkan jadwal dan batasan proyek, kami akan menganalisis sistem informasi sekolahnya, dan ini memerlukan 7 hari pengerjaan. Berikutnya aktivitas kelima, menentukan tools yang akan digunakan. Menentukan tools yang akan digunakan ini kodenya itu E dan preceding activity-nya itu D. Jadi setelah kita menganalisis sistem informasi sekolahnya, kita akan menentukan tools yang akan digunakan. Berikutnya itu adalah merancang basis data, proses dan desain sistem informasi. Kodenya F, preceding activity D. Jadi merancang basis data, proses dan desain sistem informasi ini kami lakukan setelah menganalisis sistem informasi sekolah. Durasinya itu 10 hari pengerjaan. Berikutnya itu aktivitas ketujuh, membuat codingan, develop dan testingnya. Itu kodenya G dan preceding activity E dan F, memerlukan 21 hari. Jadi E dan F ini maksudnya setelah saya menentukan tools yang akan digunakan dan kami merancang basis data, proses dan desain sistem informasi, kami akan membuat codingannya dan testing. Berikutnya itu mengontrol sistem informasi. Itu memerlukan 21 hari pengerjaan. Berikutnya itu hosting server atau domain. Jadi kami akan menghosting servernya dan membuat domain untuk sistem informasi yang telah dibuat tadi, dan itu bisa dilakukan setelah tahapan pengontrolan sistem informasinya. Dan berikutnya itu aktivitas ke-10, maintenance atau perawatan. Jadi tetap dilakukan perawatan, dan itu berdurasi 30 hari. Oke, setelah saya mendapatkan tabel uraian pengerjaan ini, kemudian saya membuat critical path methodnya, metode jalur kritis. Jadi di sini bagaimana saya mendapatkan diagram ini? Oke, ini namanya diagram CPM atau diagram critical method. Nah, di sini angka yang di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu nomor node-nya. Jadi setiap bulatan ini dinamakan node. Node ini yang di awal ini adalah awal mula. Jadi dimulainya awal proyek itu bisa dilambangkan di sini ya. Nah, baru ini ujung dari selesainya proyek kami 11. Jadi di node ke-11 ini
pengerjaan telah selesai. Oke, jadi di setiap panah ini ada ada huruf dan angka. Itu ada A,1, B,2. Jadi itu balik lagi ke tabel tadi. Ini kodenya A, pengerjaannya 1 hari. Jadi ini kode dan berapa lama durasi yang diperlukan untuk mengerjakan aktivitas tersebut. Oke, jadi di awal itu kenapa ini 0? Ini menghitung jalur kritis itu dari awal itu di bagian atas ya. Di bagian atas bagaimana bisa menjadi 1? Itu karena aktivitas di awal itu tadi memerlukan 1 hari. Nah, jadi ditambah 0 ditambah 1 jadi 1. Baru berikutnya aktivitas berikutnya itu B. B itu memerlukan 2 hari. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Di sini ya 3. Berikutnya C,2 karena di aktivitas ketiga itu atau aktivitas C itu memerlukan 2 hari. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5 dan seterusnya. Jadi ini 7 berarti 5 tambah 7 sama dengan 12. Oke, di sini kenapa bercabang? Karena aktivitas yang diperlukan untuk aktivitas E dan F itu memerlukan persyaratan menyelesaikan aktivitas D terlebih dahulu. Jadi kita buat dia bercabang. Untuk E itu 2 hari. Oke, jadi E,2. Jadi pas di atas ini not ke-6 ini itu 14 karena 12 ditambah 2. Dan untuk not yang ke-7 itu F10. Kenapa? Karena durasinya 10 ya. F10 jadi 12 ditambah 10 sama dengan 22. Dan selanjutnya itu aktivitas G. Kenapa? Karena kenapa ada 2 panah? Karena aktivitas G ini dia memerlukan persyaratan E dan F untuk memulai aktivitas G. Jadi ini bisa dianggap ini dummy. Jadi ini bisa dianggap juga sebagai aktivitas G. Jadi sama-sama G,21. Oke, jadi 14 tambah 21 itu 35. Dan kenapa di sini 335? Karena di sini ada lagi di bawahnya 22 ya. 22 ditambah 21 itu 43. Nah, yang tadi itu 35, yang ini 43. Jadi karena perhitungan jalur kritis ke depan itu harus mengambil angka terbesar. Penghitungan maju ya. Kita harus mengambil angka terbesar. Jadi kita ambil 43. Kita dapat 43, baru di aktivitas H 21 hari. Berarti 43 ditambah 21 didapatkanlah 64. Setelah kita dapat 64, aktivitas I 1 hari 2,1 64 tambah 1 jadi 65. Berikutnya itu terakhir aktivitas J selama 30 hari J,30. Oke, jadi 65 ditambah 30 hasilnya 95. Baru kenapa baru dijelaskan angka, belum saya jelaskan angka di bawah ini dari mana saya mendapatkannya, dan kita baru bisa mulai menghitungnya sekarang karena kita telah mendapatkan hasil akhir yang tadi ya 95. Ini maksudnya 95 hari. Jadi setiap kegiatan itu dari awal sampai ujung itu memerlukan 95 hari. Dan cara mendapatkan jalur kritis tercepat itu menghitung mundur setelah mendapatkannya menghitung maju. Jadi 95 dikurang 30 menjadi 65, baru 65 dikurang 1 sama dengan 64, 64 dikurang 21 jadi 43, dan di sini 43 sama-sama dikurang 21. Oke, jadi 22. Dan di sini 22 dikurang 10 itu 12, dan 22 dikurang 2 itu 20. Kenapa di sini tidak dimasukin 20 seperti yang tadi? Karena ini perhitungan mundur. Jadi untuk mendapatkan jalur kritis tercepat itu kan kita memerlukan waktu sedikitnya. Tersedikit itu adalah 12, dari 22 dikurang 10. Oke, didapatkanlah 12. 12 itu baru dikurang 7 sama dengan 5. 5 dikurang 2 sama dengan 3, dan 3 dikurang 2 sama dengan 1, dan didapatkanlah diagram critical path method atau metode jalur kritis. Ini diagramnya. Oke, setelah saya menjelaskan untuk critical path methodnya, kita langsung saja ke Microsoft Project. Untuk proyek yang akan saya jalankan ini tentang proyek sistem informasi sekolah, itu saya membaginya menjadi
ada 5 kegiatan utama. Yang itu ada persiapan perencanaan memakan waktu 5 hari, proses analisis 25 hari, proses desain dan implementasi 31 hari, proses kontrol 52 hari, dan hosting server serta maintenance 31 hari. Di sini untuk proses analisis itu memerlukan internet, komputer 1, dan listrik. Dan untuk proses desain dan implementasi itu memerlukan komputer 2, komputer 3, dan listrik. Dan untuk proses kontrol itu memerlukan komputer 1 dan listrik. Dan yang terakhir itu untuk hosting server dan maintenance kita memerlukan internet. Jadi di dalam kegiatan ini ada sub kegiatan. Nah, ini yang pertama itu kita menentukan dan menyusun tim proyeknya. Itu dikerjakan oleh manajer proyek. Manajer proyek memerlukan 1 hari untuk pengerjaan ini. Berikutnya itu ada menyiapkan kontrak. Kontrak ini untuk tim proyek, dan ini memerlukan 2 hari. 2 hari, dan ini juga diurusi oleh manajer proyek. Berikutnya setelah itu memerlukan 2 hari pengerjaan, yaitu menyiapkan jadwal dan batasan proyek, diurus oleh manajer proyek. Dan menyiapkan kontrak ini yang sebelumnya itu memerlukan aktivitas menentukan dan menyusunkan tim proyek harus terlebih dahulu diselesaikan. Nah, baru setelah itu setelah menyiapkan kontrak tim proyek diselesaikan, baru kami atau manajer proyeknya itu menyiapkan jadwal dan batasan proyeknya. Oke, berikutnya proses analisis. Di sini ada banyak kegiatan ya. Jadi yang pertamanya itu menganalisis sistem informasi sekolah. Itu memerlukan 7 hari setelah kita mengerjakan yang tadi, menyiapkan jadwal dan batasan proyek. Nah, ini dikerjakan oleh analis. Berikutnya mengidentifikasi masalah dan mendiskusikan serta menawarkan solusi terhadap masalah. Itu memerlukan waktu 3 hari, dan ini dikerjakan oleh programmer dan analis. Itu bisa dikerjakan setelah kita menyelesaikan analisis sistem informasi sekolahnya. Nah, berikutnya itu melakukan observasi dan mengumpulkan dokumen pengeluaran dan masukan yang ada. Berikutnya itu memprioritaskan masalah yang akan diselesaikan terlebih dahulu, memerlukan waktu 3 hari, dan ini dikerjakan oleh analis. Ini memerlukan analisis sistem informasi sekolah terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya itu adalah melakukan observasi dan mengumpulkan dokumen pengeluaran dan masukan yang ada tadi. Itu memerlukan 2 hari, dan itu dapat dikerjakan setelah mengidentifikasi masalah dan memprioritaskan masalah telah diselesaikan. Barulah kita dapat melakukan observasi. Ini dikerjakan oleh analis. Berikutnya kami mempelajari semua dokumen yang terkait. Itu memerlukan waktu 7 hari, dan itu dikerjakan oleh analis. Itu dapat dikerjakan setelah melakukan observasi tadi. Berikutnya adalah mewawancari karyawan. Jadi di sini kami mewawancarai karyawan bagian SDM dan karyawan yang bekerja di sekolah tersebut. Nah, ini bertujuan untuk penyediaan informasi karyawan pada sistem yang sedang berjalan. Itu memerlukan waktu 2 hari untuk wawancara ya. Dan itu setelah kita mempelajari semua dokumen yang terkait tadi. Itu untuk proses wawancara dilakukan oleh analis. Berikutnya itu adalah menentukan tools yang akan digunakan. Tools yang akan digunakan ini memerlukan pengerjaan 2 hari, dan itu dapat dikerjakan setelah analisis sistem informasi sekolah. Itu dikerjakan oleh analis, desainer, dan programmer. Oke, itu untuk proses analisis. Berikutnya adalah proses desain dan implementasi. Yang pertama itu adalah merancang basis data, proses dan desain sistem informasinya. Kami memerlukan 10 hari, dan ini dapat dikerjakan setelah
menganalisis sistem informasi sekolahnya, dan ini dikerjakan oleh desainer. Berikutnya itu membuat codingan, develop dan testing. Itu memerlukan waktu 21 hari dan dikerjakan oleh programmer, dan ini dapat dikerjakan setelah menentukan tools yang akan digunakan dan merancang basis data, proses dan desainnya dari sistem informasi. Nah, berikutnya itu adalah proses kontrol. Nah, di sini ada mengontrol jalannya mengontrol jalannya pembuatan sistem informasi. Ini memerlukan 31 hari. Ini dapat dilakukan setelah aktivitas merancang basis data, proses dan desain sistem informasi, dan membuat codingan, develop dan testingnya. Barulah bisa dikerjakan pengontrolan jalannya pembuatan sistem informasi. Ini dilakukan oleh penguji dan kontrol kualitas. Berikutnya itu mengontrol sistem informasinya, itu memerlukan 21 hari. Itu dapat dilakukan setelah kita telah membuat codingan dan telah di testing, dilakukan oleh penguji dan kontrol kualitas. Dan yang terakhir ada proses hosting server dan maintenance. Itu terdapat hosting server atau domain. Nah, itu dikerjakan oleh programmer, dan ini domain ini maksudnya yang kita peroleh, yang kita gunakan untuk membuat server ya, di programmer dan domain. Dan berikutnya adalah maintenance. Tadi untuk hosting server atau domain hanya memerlukan 1 hari, dan itu dapat dilakukan setelah pengontrolan sistem informasi. Berikutnya itu adalah maintenance, 30 hari pengerjaan, dan itu dapat dilakukan setelah hosting server dan domain telah diselesaikan. Itu dikerjakan oleh manajer proyek dan programmer serta analis. Nah, berikut uraian kegiatannya, dan ini untuk Gantt chart-nya ya. Gantt chart-nya ini bisa dilihat. Jadi ada pekerjaan yang dikerjakan langsung oleh tiga pekerja, dan juga ada pekerjaan yang ini sama seperti sebelumnya dikerjakan oleh banyak pekerja. Dan kita langsung masuk ke bagian sumber dayanya. Ini untuk sumber dayanya, ini keseluruhan sumber dayanya, dan ini untuk sumber daya manusianya ya, yang tipenya kerja Word. Itu ada manajer proyek, ada analis, ada programmer, ada desainer, dan ada penguji dan kontrol kualitas. Nah, untuk manajer proyek itu mereka digaji 22.000 per jam, dan untuk lemburnya 12.000 per jam. Berikutnya adalah analis itu mendapatkan gaji 18.000 per jam, dan untuk lemburnya itu 8.000 per jam. Berikutnya itu adalah programmer itu gajinya itu 21.000 per jam, dan untuk gaji lemburnya adalah 11.000 per jam. Ada berikutnya itu desainer itu gaji 13.000 per jam, dan untuk lemburnya 3.000 per jam. Berikutnya ada penguji dan kontrol kualitas, itu gajinya 10.000 per jam, dan untuk lemburnya 1.000 per jam. Dan ini sumber daya lainnya tadi, ada domain, kami matok harga 5.300.000. Ada komputer 1 itu harga 2.700.000, komputer 2 3 juta, dan komputer 3 itu 4 juta. Dan untuk internet kami hanya menggunakan 400.000, serta listrik itu 300.000. Oke, berikutnya itu adalah rancangan anggaran biayanya ya. Jadi keseluruhannya adalah kita memerlukan dana sebesar 52.112.000. Nah, untuk total pengerjaannya itu durasinya 95 hari, dan jam kerjanya itu 1.664 jam. Oke, sekian dari penyampaian proyek yang akan kita kerjakan.